Assalamualaikum. Halo semua. Mungkin podcast kali ini bakal beda ya dari sebelumnya. Kali ini aku mau bacain salah satu surat tanpa nama dari seseorang yang gak bisa ngomong langsung ke orangnya. Aku ingin bercerita tentang sebuah kisah yang akan kusampaikan kepada orang-orang yang ingin mendengar dan membacanya. Semoga kalian salah satunya ya. Aku tak ingin tokoh utama yang kuceritakan nanti mengetahuinya. Karena aku tahu, meskipun dia tahu, ya apa pedulinya. Aku tak sanggup jika harus mengatakan langsung kepadanya. Ini kisah tentang seseorang yang nyata, bukan dunia maya. Dia seperti pelangi yang sulit ditemui. Sangat indah, berwarna-warni, namun hanya sesaat, lantas pergi. Seperti pelangi yang datang dan pergi tanpa permisi. Orang yang mampu menghidupkan kembali hatiku yang telah mati. Seseorang yang mampu membangun rasa percaya diriku ketika aku hampir tidak akan pernah percaya lagi kepada siapa aku menitipkan hati ini. Seseorang yang pernah berkata bahwa fisik bukanlah segalanya. Seseorang yang pernah berkata bahwa cinta tidak dapat dijelaskan dengan ribuan kata. Seseorang yang sama sekali tidak menyukai sebuah janji, karena ia pun tahu bahwa suatu saat nanti janji itu tidak bisa ditepati. Seseorang yang pandai merangkai puisi yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang ia cintai. Aku senang ketika Tuhan memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu, mengenal lebih dalam sosok sepertimu. Awalnya, pertemuan singkat itu tidak terasa, biasa saja. Layaknya teman yang sudah lama tidak berjumpa. Aku tidak berniat mencari apapun dalam dirimu. Sebenarnya, aku tidak berencana jatuh cinta kepada siapapun, termasuk jika itu harus kepadamu. Kemudian aku dan kamu dipertemukan oleh sebuah takdir, yang sepertinya itu merupakan sebuah titik temu. Dan ketika aku bertemu denganmu, kupikir beberapa hal baru saja terjadi di luar kendaliku. Perlahan, aku ingin menghabiskan banyak waktu bersamamu. Aku ingin menjadi pendengar di setiap permasalahan dan keluh kesahmu. Ya, walaupun aku tahu, aku bukan pendengar yang baik, juga bukan pemberi solusi yang tepat di setiap pertanyaanmu. Aku ingin menghabiskan setiap perbincangan hangat denganmu. Padahal dulu aku pernah berjanji pada diriku sendiri untuk menutup rapat-rapat pintu hati ini dengan tidak membiarkan orang lain mengetuknya. Apalagi mengizinkan seseorang untuk singgah tanpa ada niat menetap di dalamnya. Padahal sudah kutata rapi isinya. Ketika aku mulai mencoba mempercayai dan mengizinkan seseorang masuk ke sana, aku pikir dia akan memberikan warna yang berbeda. Ternyata aku salah. Dia hanya singgah dan mengobrak-abrik isi di dalamnya. Membuatku bingung, bahkan aku pun tak tahu bagaimana lagi aku membereskan semuanya. Seperti aku harus mencoba mencari dan menyusun kembali satu persatu bagian dari isi hati yang telah mati
dan entah dibawa oleh siapa saat ini. Mengapa kamu pergi begitu aja, tanpa ada sepatah kata yang tersisa? Seharusnya kamu tahu, aku tidak terbiasa. Padahal semuanya masih terlihat baik-baik saja. Tetapi kamu memilih pergi untuk menyudahinya. Aku bingung ketika kamu memutuskan untuk benar-benar pergi atau hanya sekedar bercanda. Jika kamu datang hanya bercanda, seharusnya aku tertawa, bukan malah jatuh cinta. Memang seharusnya tidak ada yang salah. Waktu itu kamu selalu mencoba meyakinkanku bahwa tidak akan pernah ada kata pisah di antara kita. Semua terlihat sesuai rencana. Jika takdir akan membawa kita pada kehidupan yang abadi selamanya. Lantas, mengapa kamu menghilang begitu aja? Dan hanya sekedar singgah untuk menciptakan sebuah lara. Lalu kau biarkan luka itu menganga begitu aja. Tapi tak apa. Karena aku sudah terbiasa mengobatinya. Ya, walaupun sembuhnya lama. Tuhan, kumohon, bantu dia untuk pulang ke rumahnya. Pulang ke tempat di mana dia menemukan bahagianya. Pulang ke tempat di mana dia seharusnya singgah. Pulang ke tempat yang hanya dia yang tahu tujuannya kemana. Jangan biarkan dia tersesat dan tak tentu arah. Permudah jalannya untuk menemukan bahagia dia yang sesungguhnya. Permudah jalannya karena ia sedang ditunggu oleh penghuninya. Karena memang ada seorang penghuni yang lebih pantas menjadi tempat singgah selamanya. Sudah, tugasnya sudah selesai. Dia sudah memberikanku banyak pelajaran yang berarti. Sudah saatnya dia beranjak pergi dari rumah yang tak seharusnya disinggahi. Dia tak perlu singgah di tempat yang ia titipkan luka dan lara di dalamnya. Tuhan, tolong bantu aku ikhlas melepaskannya. Permudah juga jalanku untuk pergi dari dunianya. Mudahkanlah aku menemukan jalanku untuk pulang ke rumah yang dapat menyembuhkan lukaku yang masih basah. Jangan buat aku tersesat lagi pada sebuah rumah yang tak akan pernah menjadi milikku selamanya. Tuntun langkahku pulang untuk meninggalkan semua hal yang ada padanya. Karena aku tahu dia tidak benar-benar menjadikanku satu-satunya wanita yang ingin ia miliki seutuhnya. Dia juga tidak benar-benar ingin menjadikanku satu-satunya rumah yang ingin disinggahi ketika dia lelah. Aku berharap semesta tidak lagi mengizinkanku untuk bertemu lagi dengannya. Sudah cukup. Kali ini aku lelah. Kali ini aku menyerah.